lantik pengurus APPSI Kabupaten Klaten. Setelah diselenggarakannya musyawarah daerah, Musda, Dewan Pengurus Daerah, DPD, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, Kabupaten Klaten pada 18 Mei 2026 pengurus DPD APPSI Kabupaten Klaten periode 2026 hingga 2031 resmi dilantik Ketua DPW APPSI Jawa Tengah Bapak Haji Suwanto, CMM di Pasar Gede Klaten pada tanggal 19 Mei 2026. Pelantikan ini dilaksanakan untuk memperkuat peran kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar di Kabupaten Klaten. Saya kukuhkan menjadi pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar se-Kabupaten Klaten. Mengayomi para pedagang pasar. Apakah sudah siap? Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dukungan apa yang akan diberikan kepada pengurus APSI Kabupaten Klaten setelah dibentuk ini? Ya, dukungan yang intinya kan dukungan moral dan segala macam, semangat. Kita berharap pengurus Klaten ini harus tetap semangat, harus tetap strong ada di tengah-tengah pedagang pasar. Kita melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan pedagang pasar, harus melek dengan pasar, kondisi pasar hari ini yang sepi, harus kita melek, harus berada di tengah-tengah pedagang. Apa yang seperti disampaikan lagi tadi oleh Pak Ketua, ya kita ramaikan pasar tradisional ini, jangan sampai ditinggalkan. Saya berharap kepada pengurus APSI Kabupaten Klaten harus betul-betul bekerja. Ini adalah pelantikan, ini adalah seremonial. Kerja Bapak adalah di setiap pasar, rangkul pedagang pasar. Persoalan CMS, persoalan kredit, macet dan seterusnya, itu harus kita lakukan advokasi. Memberi jaringan kepada bank atau mencari modal dan sebagainya, itu yang harus dilakukan oleh pengurus APSI ya. Terima kasih Pak. Gitu. Siang Pak Joko. Selamat siang. Program apa yang menjadi prioritas kerja APSI Kabupaten Klaten yang akan dilakukan? Baik, ya, APSI Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kabupaten Klaten ini tantangannya cukup banyak. Tantangan yang pertama adalah tantangan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Di SDM pasar ini, pedagang ini rata-rata sudah sepuh, gagap teknologi, maka kita ingin mencoba memberikan masukan-masukan dari segi teknologi, memberi pelatihan. Namun bagi yang sudah menyerah, itu kita di APSI ada nanti program untuk mendampingi para pedagang supaya teknologi informasinya ini bisa mengikuti. Dan juga memberikan satu sarana teknis langsung. Jadi pedagang yang nggak bisa jualan online langsung kita bantu jualkan. Dan nanti akan diberi satu teknik-teknik terbaru bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana membuat mereka semangat, motivasi tinggi. Satu. Kemudian yang kedua, dari sisi bagaimana memberikan advokasi ini juga penting. Banyak pedagang ini yang mengalami satu permasalahan, ada yang permasalahan keuangan, ada menabung di satu lembaga keuangan tapi uangnya hilang atau terjadi malpraktek dari keuangan. Nah, ini APSI juga memiliki fungsi advokasi, membela para pedagang biar mereka mendapatkan haknya. Lalu yang berikutnya bagaimana membuat sinergi kolaborasi dengan seluruh stakeholder, Kadin Kabupaten Klaten, Kamar Dagang Industri, kemudian juga membantu memberikan satu channel-channel baru dalam dunia komunikasi. Jadi menambah relasi tidak hanya pedagang itu sesama pedagang, tapi juga di luar perdagangan. Ada industri, kemudian menghubungkan dengan sarana permodalan yang baik. Lalu juga bagaimana yang berikutnya menguatkan pedagang itu untuk tetap semangat supaya pasar tetap tidak hilang kumandangnya, tetap berkembang. Visi misinya Pak untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum visi misi ya, misi itu jangka pendek ini bagaimana mengangkat pasar yang di mana-mana mungkin sepi ini menjadi ramai kembali. Dan secara visinya adalah mengembalikan lagi kejayaan pasar tradisional, mengembalikan kekuatan itu. Bagaimana cara Bapak untuk menggandeng anak muda agar kembali ke pasar lagi? Ya, jadi pasar ini bagaimana menjadi center aktivitas. Jadi dari anak kecil, anak muda, orang tua itu ke pasar itu happy, seneng. Nah, ini caranya
dengan kita membuat satu lingkungan menjadi ekosistem di pasar ini isinya biar komplit, anak muda itu betah gitu loh di pasar. Ya itu nanti diberi ada tempat hiburan, tidak hanya pasar itu untuk orang beli jualan, tapi juga bisa untuk di situ refreshing menjadi wisata pasar, itu harus ada. Terima kasih. Oke, matur nuwun.